Saya memiliki 3 saudara perempuan di panti asuhan. Kami berempat saling bergantung. Nanti, mereka semua menjadi bosku yang tak terjangkau. Tentara Kerah Putih pendiam. Saya sering tidak punya cukup makanan sebagai seorang anak. Sekarang presiden perusahaan. Mantap dan dalam, Liu Ruyan suka menangis dan sensitif. Sekarang bintang besar. Dan adik bungsu. Ini adalah keluarga Nona Su yang hilang. Hanya bos lama saya yang disalahkan. Menjadi tahanan buruh. Sehari sebelum saya keluar dari penjara, saya berpikir sendiri. Teman bermain masa kecil di panti asuhan. Dia bosnya sekarang. Saya selalu bisa kembali. Jadi setelah keluar dari penjara, saya secara khusus memesan restoran untuk mereka datang. Saya berencana untuk membuat koneksi yang baik. 3 tahun lalu, kami berempat memulai perusahaan pakaian bersama. Saat itu, adik perempuan Su Mucheng membutuhkan uang untuk kuliah. Adik perempuan Liu Ruyan ingin belajar menyanyi dan membutuhkan uang. Aku lebih tua dari mereka. Orang yang bertanggung jawab adalah ketika perusahaan saya memulai karirnya. Agar tidak melibatkan mereka, saya mengambil semua dosa saya dan masuk penjara. 3 tahun penjara. Ruyan Liu datang menemuiku sekali. Dia melihat pembicaraan sore tentang Gu Lingsun di jalanan. Saya seorang peserta pelatihan sekarang. Akan sibuk nanti. Mungkin tidak akan datang lagi. Tidak apa-apa, aku melambaikan tanganku sembarangan. Aku tahu mereka sibuk. Saya adalah bos dari kelompok kecil. Bagaimana saya bisa berdebat dengan saudara perempuan saya? Setelah saya keluar dari penjara, saya meminta mereka untuk makan malam bersama. Mereka semua telah datang, dan mereka telah banyak berubah. Para prajurit Kerah Putih sepertinya baru saja selesai rapat. Seragam setelan ramping, busur merah muda, tindakannya anggun. Itu benar-benar tidak terlihat. Dia berada di panti asuhan sebagai seorang anak karena dia tidak suka berbicara. Butuh banyak pemukulan, lapar beberapa kali. Milisi kulit putih datang bersama Su Mucheng. Su Mucheng, adik bungsu dalam kelompok kecil kami yang terdiri dari 4 orang. Su Mucheng mewarnai gelombang merah muda, mengenakan rok kecil seperti boneka. Saya ingat bahwa dulu ada anak laki-laki kecil di panti asuhan. Aku ingin menyentuhnya dengan tangan kotor. Dia menangis. Aku menamparkan anak-anak kecil itu dengan mulut terbuka lebar. Melihat seberapa baik saudara perempuan saya yang menderita di masa lalu melakukannya. Saya sangat senang. Aku berjalan mendekat dan menepuk pundak Su Mucheng. Sama seperti saat aku masih kecil. Saat aku mendekat, jejak kepanikan melintas di wajah Su Mucheng. Dia tanpa sadar bersembunyi di belakang Bai Ningbing. Rentang geraknya tidak terlalu besar, tapi hanya menghindari tanganku mengambang di udara. Dan saya tercengang. Aku juga berpikir begitu. Saya menghabiskan 3 tahun di penjara dan mendapatkan beberapa kekuatan. Adik perempuan sudah lemah. Tak cocok jika berat. Aku segera menarik tanganku, menggosok dan cekikikan pada mereka. Ups, belum pernah melihatmu selama bertahun-tahun. Aku sedikit gugup. Tidak apa-apa, Bai Ningbing menjawab dengan suara dingin. Saya dengan hangat menyapa 2 orang untuk duduk. Menarik posisi di sebelah tempat dudukku. Su Mucheng buru-buru berbakti, saya hanya bisa duduk di sini. Dia melewatkan posisi di sebelahku. Terpisah dariku oleh kursi kosong. Mata Bai Ningbing kecil. Tidak duduk di sebelahku. Sebaliknya, dia duduk di sebelah kota Sumu. Ruyan Liu datang terlambat. Setelah keluar dari penjara. Aku mendengarnya di depan tempat pangkas rambut. Dia cukup populer sekarang. Peserta pelatihan dimulai. Sekarang dia telah bertindak sebagai pahlawan wanita dari beberapa drama online. Dia masuk ke ruang pribadi dengan mengenakan masker dan kacamata hitam. Aku tertegun saat melihat 2 kursi kosong di sebelahku. Dia ragu-ragu sejenak dan duduk di sebelah kota Sumu. Ruyan Liu mengenakan gaun Gucci hitam panjang. Dia mengenakan beberapa cincin di tangan putihnya yang ramping. Terpesona oleh cahaya. Sebuah kotak untuk 6 orang. Saya memiliki kursi kosong di kedua sisi.
Saya pikir itu harus 3 tahun. Semua orang berkarat. Tidak apa-apa, hubungi saja aku. Aku tersenyum dan berdiri. Berikan menu kepada mereka bertiga. Adik perempuan suka manis. Saya memesan tenderloin asam manis. Ruyan Liu suka makanan pedas. Dengan ayam pedas. Bai Ningbing makan dengan ringan. Saya memesan jamur goreng, Anda bisa menontonnya dan memesannya lagi. Jangan sopan padaku. Kembali ke panti asuhan. Saya adalah bos di antara mereka. Selalu jaga mereka. Jadi aku tahu selera mereka. Kakak Fang Yuan, aku sudah lama tidak makan restoran seperti ini. Mengapa Anda tidak memesannya? Kota Sumu tidak menyentuh menu itu. Hanya saja suara kota Sumu di pulau itu baru saja jatuh. Ruyan Liu mendengus dingin, sejak dia masuk barusan. Liu Ruyan baru saja memanggil namaku. Hanya diam. Dia terus menunduk bermain dengan tinta. Bahkan jika Anda duduk di sebelah kota Sumu, dia juga tidak berbicara dengan Sumu Cheng. Saat Sumu Cheng lahir, dia mendongak dan tertawa. Ujung mata merah. Bulu mata mengarah dalam bayangan cahaya dan tidak bisa melihat ekspresinya. Suasana tiba-tiba memadat. Aku menepuk keningku. Tersenyum ramah untuk memuluskan semuanya. Oh iya. Kalian semua bos sekarang. Sudah lama saya tidak makan restoran 50 per kapita seperti ini. Ups, terutama karena saya tidak punya uang sekarang. Saya akan mentraktir Anda makanan enak ketika saya punya uang di masa depan. Sumu Cheng ditertawakan oleh Liu Ruyan. Alis gelap, air mata berputar-putar di mata. Ketika dia masih kecil, Liu Ruyan tidak membiarkan Sumu Cheng. Setiap kali Sumu Cheng marah dan menangis, dia tidak akan membujuknya. Mengapa begitu besar? Saya tidak tahu bagaimana merawat adik perempuan saya. Tapi untungnya ada es putih. Dia telah merawat Sumu Cheng dengan baik. Bai Ningbing menatap gadis kecil yang hampir menangis. Dorong menu di depanku. Suaranya jelas, silakan klik. Semuanya baik-baik saja. Semua orang menatapku. Tunggu aku memutuskan. Perasaan ini seperti berada di panti asuhan. Mereka bertiga berkumpul bersama dalam selimut hangat. Menatapku berdiri di bawah tempat tidur dengan mata lebar. Tepuk dadamu dan katakan jangan khawatir. Saya pergi keluar untuk menjual barang dengan guru saya. Kembalilah dan bawakan ubi panggang untukmu. Es putih persegi. Ruyan Liu. Kota Sumu dibesarkan di panti asuhan. Ketika saya masih kecil, kehamilan yang belum menikah masih sangat penting. Hal yang memalukan saya tumbuh tanpa orang tua. Ketika guru saya mengatakan saya masih bayi, berbaring di kotak kardus, ditinggalkan di gerbang panti asuhan. Aku juga tidak menangis. Dia mengisap jari guru dan mengetuknya. Aku paling lama di panti asuhan. Saya diikuti oleh milisi putih. Lalu Ruyan Liu. Akhirnya, Sumu Cheng. Setiap orang memiliki kesengsaraannya masing-masing. Hanya 4 anak yatim yang berkumpul bersama agar tetap hangat. Bai Ningbing tidak suka berbicara. Jangan katakan saat kamu lapar. Jangan katakan saat dingin. Di musim dingin, tanganku penuh dengan luka dingin. Tekan air untuk mengalir. Aku kasihan padanya. Anak-anak lain mengatakan dia membunuh orang tuanya. Orang tuanya naik mobil listrik. Otak dari kecelakaan mobil keluar. Saya baru saja mengayunkan tongkat saya dan memukul anak-anak itu keluar. Saat berjualan dengan guru, saya mencuri sebotol damau dari supermarket untuknya. Dia juga tidak berbicara. Itu hanya sepasang mata terpencil. Menatap lurus ke arahku. Aku agak berpikir dia bodoh. Saya memberikan demonstrasi, tapi enggan untuk menghapus lebih banyak. Saya hanya mengklik dan menyekanya di tangan saya. Jika Anda menghapusnya, itu tidak akan membeku, mengerti? Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Jangan gunakan dabau untuk mendapatkan luka di punggung tangan Anda. Aku tak bisa berkata-kata. Aku mengambil tangannya dan menyekanya untuknya. Bai Ningbing tidak bisa mengalahkan kentut dengan tiang seperti ini. Belakangan, Ruyan Liu berbeda.
Dia yang paling mual dan menangis. Ibunya pasti hamil di luar nikah. Tapi setelah membesarkannya sebentar, meninggalkannya. Dia kurus dan pendek saat itu. Seperti monyet emas. Mata besar yang mengejutkan. Selalu dengan air mata. Baru setelah dia berusia 16 tahun dia membukanya. Menunjukkan kecantikan seorang wanita. Ruyan Liu suka berbicara dan bertingkah seperti anak manja. Dia sangat sensitif. Aku tahu aku telah ditinggalkan. Jadi setelah mengambil sedotan, dan dia meraihnya, tetap dengan berbagai cara. Ketika Liu Ruyan melihatnya, saya adalah bos panti asuhan. Dia sengaja muncul di depanku. Aku masih ingat, saat itu, si kecil selesai mandi, mengedipkan mata dan melompat ke tempat tidurku. Sepasang mata cerah seperti air. Pergelangan tangan yang ramping sepertinya patah dengan sekejap. Dia berbisik bahwa aku adalah yang tercantik di panti asuhan. Aku akan memberimu ciuman. Maukah kamu menjagaku di masa depan? Aku tidak menciumnya. Aku menyukai milisi kulit putih saat itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kenapa kau melakukan ini denganku? Rambutnya masih basah, lembut di dahi putih. Aku mengambil selimut dan menyeka rambutnya hingga bersih. Aku bilang tidak. Aku tidak ingin menciummu. Jangan berbicara dengan orang seperti itu di masa depan. Aku akan menjagamu. Yang terakhir datang adalah Su Mucheng. Sebuah penculikan. Dia diselamatkan. Tetapi teknologinya tidak terlalu maju pada masa itu. Dia tidak pernah menemukan orang tuanya. Itu ditempatkan bersama kami terlebih dahulu. Bai Ningbing yang kembali memegang tangannya. Bai Ningbing sebenarnya memiliki saudara perempuan. Kurus dan kecil seperti Su Mucheng. Hari kecelakaan mobil. Adikku berdiri di atas pedal mobil listrik. Langsung terlempar ke langit. Meninggal di tempat. Seluruh keluarga memberi Bai Ningbing helm. Dia hidup dan semua orang meninggal. Jadi Bai Ningbing melihat Su Mucheng. Dia mengungkapkan penyesalannya untuk saudara perempuannya. Semuanya disematkan di Su Mucheng. Su Mucheng masih muda, putih dan lembut dan pemalu seperti kelinci kecil. Saat pertama kali datang, ia juga mengandalkan Bai Ningbing. Bagaimana mungkin aku tidak merawat adik Bai Ningbing? Aku melambaikan tanganku. Beritahu Liu Ruyan. Mulai sekarang, Du Su Mucheng akan menjadi adik perempuan kami. Manjakan dia. Pada awalnya, Ruyan Liu memiliki permusuhan yang tak bisa dijelaskan terhadap Su Mucheng. Tapi sampai jumpa nanti. Panti asuhan itu miskin saat itu. Di mana uangnya? Membuat pangsit untuk tahun baru Imlek, satu anak membagi 3 pangsit daging. Saya tidak makan satu pun dari mereka. Siapa yang menjadikanku bos? Anak-anak yang lebih besar membantu mencuci piring setelah makan malam. Saya di lantai atas mencuci piring. Mereka bertiga turun untuk bermain. Jendelanya besar dan terang. Saya bisa melihat saudara perempuan yang saya lindungi. Bermain di lantai bawah di panti asuhan. Di panti asuhan yang sunyi. Mereka satu-satunya warna cerah. Air dingin. Jari-jariku membeku kaku dan tidak bisa meregang. Tapi Anda harus bekerja. Mereka bertiga duduk berdampingan di bawah pohon. Su Mucheng duduk di tengah. Tangan lembut putih, memegang mangkuk porselen dengan gambar kelinci. Mangkuk porselen kecil ini berukuran 10 yuan. Saya membelinya untuk Su Mucheng. Saya mengikuti guru untuk menjual api. Guru terkadang memberi saya 50 sen. Saya menyimpannya untuk waktu yang lama dan memberikannya kepada Su Mucheng. Su Mucheng paling menyukai mangkuk kecil ini. Dia selalu memegangnya di tangannya. Masukkan 6 pangsit daging ke dalam mangkuk kecil. Bai Ningbing dan Ruyan Liu memberi Su Mucheng semua pangsit daging. Kedua hal kecil ini akhirnya belajar untuk melepaskan adik mereka. Ini bagus seperti dulu. 3 orang duduk-duduk makan pangsit. Kini mereka semua sudah duduk bersama setelah hidangan tersaji. Aku memanggil mereka untuk makan malam. Saya tertawa dan menceritakan kisah masa kecil saya. Ceritakan kisah penjara. Saya mencoba menggunakan nada paling ringan.
buat mereka merasa kurang bersalah. Bisakah Anda tidak bekerja pada hari libur resmi? Di penjara, saya belajar menyulam. Saya juga membuat pakaian sendiri. Apakah Anda belajar kerajinan? Bagus banget, haha. Oh ya, saya bertemu dengan beberapa kakak laki-laki. Sangat setia, kami bermain bersama. Saya berencana untuk membelot ke mereka. Ups, ada juga hal-hal buruk. Tidak ada yang bisa dimakan. Berat badan saya turun dengan air. Saya tertawa dan memanggil. Dan mereka tidak tertawa. Kenapa begitu? Saya ingat ketika saya masih kecil. Setiap kali Ruyan Liu dan Su Mucheng menangis. Selama saya membuat wajah dan bermain badut, mereka semua tertawa. Ruyan Liu suka mendengar saya menceritakan lelucon. Tersenyumlah setiap saat. Ujung kecil dan kurus di bahuku. Tapi sekarang, dia menundukkan kepalanya dan memakan ayam pedas itu. Ayam pedasnya pedas banget sampai matanya merah. Su Mucheng menyela saya, Saudara Fang Yuan. Tidak perlu membicarakan masa lalu. Kami minta maaf untukmu. Sekarang semua orang telah dewasa, celahnya telah melebar. Aku akan memberimu 3 juta. Suster Ruyan juga akan memberimu uang. Itu saja mulai sekarang. Tanganku yang memegang sumpit tiba-tiba berhenti di udara. Su Mucheng menatapku diam-diam, menunggu jawaban saya. Sedikit tekad melintas di matanya, adik perempuan. Apa artinya itu? Aku berhenti, duduk di kursi dan memperhatikannya dengan tenang. Sister Lingling dan yang lainnya harus memiliki arti yang sama. Jangan bertemu lagi, seperti banyak keberanian. Volume Su Mucheng secara bertahap meningkat. Selama di penjara, saya membuat beberapa saudara. Kakak selalu mengatakan bahwa saya adalah sandal jalanan yang kekurangan uang. Tetapi bahkan jika otak saya tidak fleksibel, konyol, saya juga bisa mengerti maksud Su Mucheng. Dia bermaksud memberi saya kompensasi dengan uang. 3 tahun penjara. Mari kita tidak berteman lagi. Aku melihat sekeliling pada Bai Ningbing dan Liu Ruyan. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Tundukkan kepalamu dan jangan lihat aku. Aku mengerti. Saya masih ingat ketika perusahaan mengalami kecelakaan. Kota Sumo menangis histeris. Berulang kali mengatakan saya tidak ingin masuk penjara. Aku akan kuliah. Bai Ningbing berdiri di dekat jendela dalam diam. Misalnya, asap menarik pakaian es putih dan berkata, Andalah yang tidak bersih saat itu. Saya sudah mengatakan saya akan membunuh mereka. Melihat beberapa orang yang dulu begitu baik. Semuanya seperti ini sekarang. Berisik, otakku sakit. Mereka semua memiliki masa depan yang cerah. Aku hanya brengsek. Aku memegang kepalaku dan berkata oke. Aku akan disalahkan. Berhenti berdebat. Bai Ningbing menatapku kaget. Dia tidak akan membiarkan saya pergi. Dia menempel di bajuku. Bunga pir menangis. Liu Ruyan membawa hujan. Sambil menangis, dia menendang Bai Ningbing. Menjadi putih dan beku. Akhirnya, adik perempuan itu pintar. Adik perempuan membujuk mereka semua. Obat itu ditempatkan dan dikunci di gudang. Aku bisa menyerahkan diri. Untuk dihukum. Saya tidak bisa mengatakan saya menyesalinya atau tidak. Saya terlahir tidak berperasaan. Itu semua keinginanku sendiri. Saya tidak akan pernah menyesali apa yang telah saya lakukan. Seperti saat aku masih kecil. Saya pergi ke supermarket untuk mencuri permen untuk mereka makan. Tertangkap basah menamparkan. Aku juga tidak menyesalinya. Ini semua kesenangan saya. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Persahabatan kita berempat. Saya telah mempertahankan. Saya melakukan segalanya dengan hati nurani yang bersih. Tidak ada yang perlu disesali. Saya membayar dengan murah hati untuk kebutaan saya. Saya masih bisa bersikap baik kepada orang lain di masa depan. Tangan di bahu orang lain. Ubi jalar panggang yang dimasukkan ke dalam pelukan orang lain. Saya berani melihat ekspresi malu mereka. Aku menguap dan berkata, ayo makan dulu. Tak satu pun dari mereka pindah. Lihat saja aku dalam diam. Jangan dimakan, aku mengangkat sudut bibirku dan bertanya dengan malas.
Kalau begitu jangan dimakan. Aku membanting membuka meja dan piring. Kucai bergemerincing dan lonceng ditaburkan di tanah. Sup terciprat ke rok Sumuceng. Dia berteriak dalam sekejap. Pelayan juga memanggil Di. Saya mengeluarkan $1.000 dan menyerahkannya kepada pelayan. Tersenyumlah cerah pada ketiga orang berwajah jelek itu. Saya melakukannya secara sukarela. Tidak bisa menyalahkanmu. Dan saya menghasilkan banyak uang. Saya bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Aku pernah menjadi bosmu. Saya melakukan yang terbaik dalam persahabatan ini. Saya mencoba yang terbaik. Apakah Anda mengatakan Anda tidak ingin pergi dengan saya? Tidak apa-apa, aku akan menerimanya. Tidak ada lagi lingkaran di sini. Setelah bos selesai berbicara, aku berbalik dan pergi. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang buruk. Teman, aku jujur padamu. Saya tidak punya reservasi. Saya melakukan yang terbaik. Itu sobat. Saya berbicara tentang kesetiaan. Saya memiliki hati nurani yang bersih. Saya bisa mengambilnya, saya bisa meletakkannya. Setelah meninggalkan restoran, saya berakar dan dunia. Kau tahu, saya tumbuh bermain-main di panti asuhan. Dia suka geng, karena aku sangat kesepian. Dan kemudian saya bertemu mereka bertiga. Saya selalu ingin memiliki rumah sendiri. Saya menyebut kelompok kecil ini sebagai rumah. Saya menganggap diri saya sebagai kakak tertua dalam keluarga. Otomatis mengambil tugas merawat para suster. Karena aku merindukan rumah dan sangat mencintai. Jadi saya terus memberi. Tapi itu tidak masalah sekarang. Aku menyusuri jalanan yang mengalir. Berjalan menyusuri gang. Aku memanjat tembok. Awalnya, saya akan keluar dan dipimpin oleh mereka bertiga. Lakukan bisnis yang serius. Sebenarnya, saya masih suka pakaian bagus. Tapi bagaimana dengan sekarang? Saya tidak punya apa-apa. Kamu hanya bisa mengandalkan orang lain. Di penjara, seorang kakak memperkenalkan saya kepada seseorang bernama Dongji. Beri saya informasi kontak. Biarkan saya mencari pekerjaan di tangannya. Saya tahu banyak orang yang mengajar kelas 9. Meskipun tidak ada kekayaan, orang-orang di semua industri, hanya pemilik restoran yang baru saja makan. Sebagai seorang anak, Bung yang nongkrong di belakang pantatku. Saya bertemu Dongji, tetapi itu berbeda dari apa yang saya pikirkan. Saya memakai rompi dan celana dalam bermotif. Dongjie mengenakan cian chongsam ringan. Dengan anting pejantan hitam, pakaian vintage lainnya. Ini kombinasi yang aneh. Kami bertemu di warung makan. Dia tidak keberatan. Hanya siput yang muncul. Dia berkata dengan suara hangat dan lembut, berhenti makan siput. Itu penuh dengan parasit. Jika saya telah membujuk saudara perempuan serigala bermata putih saya pada waktu itu. Makan saja beberapa siput lagi. Suara Dongjie lembut. Melihat saya sambil tersenyum, saya memiliki beberapa bidang di tangan saya. Merindukan seseorang untuk dilihat. Kamu bisa mencobanya. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Tapi aku punya otak yang bagus. Saya menemukan jawabannya setelah berlari selama sebulan. Suster Dong memiliki uang di tangannya sekarang, dan seseorang memiliki tempat. Tapi mantan suaminya meninggal. Beberapa bawahan lebih impulsif. Dia tidak bisa menahannya. Sekarang Anda perlu menemukan seseorang untuk ditekan. Jika sesuatu terjadi, saya tidak akan mengatakan itu akan terjadi. Bagaimanapun, saya tumbuh dengan berjalan di jalanan. Berapa banyak jalan Nanming? Jalan mana yang memiliki jeruk? Saya tahu banyak tentang teman-teman dalam jeruk. Tapi hal-hal di pabrik yang menekan garis merah. Saya mematikannya. Zaman berbeda sekarang. Anda harus mengikuti waktu. Anda tidak bisa melakukan semua omong kosong itu. Dengan kesempatan ini, saya mengendarai sepeda motor saya setiap hari. Bolak-balik dari pabrik-pabrik ini. Baru 2 bulan. Awalnya, pabrik-pabrik ini akan segera tutup. Itu membuat saya memperbaikinya. Kakak lahir untuk makan semangkuk nasi ini. Saya memegang permen lollipop rasa leci.
Dan aku memastikannya, mengendarai motor dengan angin malam yang lembut. Lampu jalan yang diperpanjang menyala satu persatu di belakangku. Rem melanin memecah keheningan malam. Kecelakaan stang saya. Di senja hari, bayangan gelap terlempar ke kejauhan. Aku memukul seseorang. Aneh untuk dikatakan. Orang ini tidak bersembunyi. Datang saja langsung untuk saya pukul. Untungnya, saya sedikit terhuyung-huyung tepat waktu. Dan saya turun dari mobil, dan saya melepas helm saya. Lihatlah ke cermin. Seharusnya tidak terhuyung-huyung sekarang. Bai Ningbing terbaring lemah di tanah. Sepasang mata hitam, anak itu menatapku, sedikit malu, seperti anjing yang rusak. Dia terlempar agak jauh sekarang. Sekilas saya tahu bahwa itu adalah patah tulang. Serius? Aku hanya akan lari. Tapi saya sudah punya gugatan. Saya tidak ingin makan lagi. Aku akan menelepon 120 dengan cepat. Bai Ningbing dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Saya berpikir untuk menunggu Bai Ningbing keluar. Saya akan memerasnya untuk mengobrol secara pribadi tentang pengembalian dana. Setelah beberapa saat, Bai Ningbing didorong keluar dari bagian gandanya William. Sebentar untuk melihatku. Pupil matanya mengerut tajam. Dan aku mengerutkan kening. Saya berpikir bahwa meskipun saya buta di malam hari, tapi Bai Ningbing seharusnya tidak datang untuk sepeda motor. Saya tidak tahu apakah tidak ada pengawasan di jalan. Semakin saya memikirkannya, semakin sial saya. Sedikit mudah tersinggung. Karena setelah putus dengan mereka, saya tidak ingin terlibat dengan mereka lagi. Saat Bai Ningbing terbaring di ranjang rumah sakit, saya membeli Bai Ningbing seharga 30.000 yuan. Saya mengatakan bagaimana Anda ingin menyelesaikannya? Bai Ningbing hanya diam. Saya masih terlihat seperti saya tidak bisa mengalahkan kentut dengan tiang. Lebih mudah tersinggung. Jika Anda ingin menelepon polisi dan menangkap saya, ini masalah besar. Saya akan masuk penjara lagi. Tapi saya pikir Anda juga bertanggung jawab. Dan saya mengemudi dengan baik. Anda melihat sepeda motor datang, Anda tidak bersembunyi. Anda bergegas di depan saya. CEO Anda tidak akan kekurangan uang, kan? Jika Anda ingin kompensasi, saya bisa mengumpulkan sejumlah uang untuk Anda. Kau mau apa? Pada akhirnya, saya bertanya dengan tidak sabar. Jika itu masalah besar, buka catatan dan buat pernyataan. Saya pikir kami berdua bertanggung jawab. Aku ingin kamu tinggal. Ia terdiam cukup lama sebelum mencekik kata-kata tersebut. Ini seperti kentut yang butuh waktu lama untuk dilepaskan. Dia mengerutkan kening, serak dan bunuh diri. Jika saya takut untuk berbicara lebih keras, saya akan berbalik dan pergi. Saya ingin menebusnya, hanya aku. Jepret, tanpa ragu, dia memberinya mulut besar. Bai Ningbing menjadi gila. Aku akan membangunkannya. Apa yang kau bicarakan? Kamu gila? Aku berbalik dan hendak pergi. Dia mencoba menangkapku, tapi dia tidak bisa bergerak karena rasa sakit di tubuhnya. Dia menendang-nendang dengan kakinya. Dia berguling dari tempat tidur dalam satu gerakan. Botol infus dimasukkan ke punggung tangan. Jatuh ke tanah dalam sekejap. Kulit tangan dengan jarum tertancap di dalamnya. Darah langsung mengalir. Dia mengabaikan jarum yang lebih dalam di punggung tangannya. Dan tabung infus aliran balik. Dengan tergesa-gesa, dia mengulurkan tangan ke arahku. Sepertinya ingin menangkapku. Kepanikan dan rasa sakit yang langka muncul di wajah tersenyum. Perawat yang sudah siap mengganti cairan di luar pintu bergegas masuk dengan cepat. Saya melihat Bai Ningbing terbaring di tanah. Aku berdiri di samping dengan ekspresi dingin. Mau tak mau aku terdengar sedikit menuduh. Bagaimana Anda merawatnya sebagai anggota keluarga? Para pasien jatuh ke tanah. Ya Tuhan, darahnya mengalir mundur ke sini. Tangan kanannya terluka. Saya tidak bisa menahannya sekarang. Tangan kiri dan kanan seperti ini. Jarum dipelintir di kulit. Perawat kecil itu mengeluh. Matanya beralih ke Bai Ningbing. Ekspresinya segera menjadi lembut.
Dia ingin menggendong Bai Ningbing kembali ke tempat tidur. Dia tidak bisa menahannya sendiri. Aku berdiri diam. Dia memelototiku dengan marah. Cepat panggil perawat pria lain untuk membantu. Bai Ningbing dibantu ke tempat tidur. Beberapa perawat dengan hati-hati memperingatkan beberapa kata lagi. Saya tidak merasa sangat menarik. Aku hanya ingin pergi. Saat aku keluar dari kamar, perawat kecil itu menghentikan saya. Apakah Anda anggota keluarga Nona Bai? Saya ingin memberitahu Anda tentang Nona Bai. Bukannya aku pelakunya. Perawat kecil itu terdiam sejenak. Tapi Nona Bai memanggil namamu sebelum penyelamatan. Sama seperti 3 tahun lalu. Aku magang di sini 3 tahun lalu. Ketika dia pertama kali memasuki rumah sakit. Fraktur kominit parah dari tulang metakarpal tangan kanan. Menyakiti saraf. Aku masih tidak bisa menekuk jariku. Dia terluka karena menabrak dinding dengan tangan kanannya. Gembok dinding dan besi. Aku tidak tahu apa hubungan kalian. Aku yakin dia peduli padamu. Bisakah kamu bersikap baik padanya? Saya melihat perawat kecil itu. Ekspresi gugup dan nada sedih. Saya pikir, mungkin perawat kecil ini menyukai tentara kerah putih. Pipinya mengembang. Sangat lucu untuk marah dan marah. Aku ingin menyentuh kepalanya. Sepertinya saya benar-benar tidak memiliki perlawanan terhadap hal-hal lucu. Saya lebih tinggi. Menunduk menatap perawat kecil yang berukuran 1,6 meter. Ekspresi baik. Itu artinya dia bodoh. Tidak ada yang memalu dinding dengan tangan mereka. Hammer untuk patah tulang kominit. Dan aku benar-benar pelaku. Dia mungkin memanggilku dengan namaku karena dia membenciku. Bai Ningbing tidak memanggil polisi. Aku juga tidak peduli padanya. Saya meninggalkan sejumlah uang dan saya tidak pernah pergi ke rumah sakit lagi. Saya biasa mengganti nomor telepon saya sekali. Bai Ningbing menemukan saya dari perawat. Nomor ponsel saat membayarnya. Dia mengirimi saya pesan teks. Hanya 2 kata jangan pergi. Saya memblokirnya, tapi tidak tahu bagaimana Bai Ningbing menemukan saya. Lokasi komunitas saat ini. Dia menjadi sedikit lebih baik dan dipulangkan dengan kursi roda. Saya menemukan seorang sekretaris pria untuk mendorongnya. Dorong dia ke aula keamanan di lantai bawah di komunitas saya. Ini seperti pergi bekerja. Dia duduk di bilik keamanan. Saya keluar dengan sepeda motor saya. Matanya terpaku padaku, menatapku, seperti rubah yang menatap mangsanya. Tapi dia menatapku dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bibir mengerucut kencang. Hanya sepasang mata jauh ke dalam kolam. Saya melihatnya menggerakkan mulutnya beberapa kali dan tidak mengeluarkan suara. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Lihat saja aku. Beberapa kali saya tidak ada di sana. Saya mengisi penjaga keamanan dengan He Zonghua. Apakah saya mengatakan jangan biarkan orang ini di bilik keamanan? Saya melihat 3 teratai di bilik keamanan. Bai Ningbing duduk di bilik keamanan dan menatapku tegak. Segera setelah saya pergi ke sana, dia akan memanfaatkan saya. Jangan bicara, ini seperti patung. Saya yakin, saya secara khusus mencari properti. Properti mengatakan bahwa Nona Bai membeli rumah di komunitas ini. Dia duduk di bilik keamanan dan berjemur di bawah sinar matahari. Itu adalah kebebasannya, melihat badai hujan di luar jendela. Bai Ningbing duduk dengan kuat di atas kang. Di bawah payung warna-warni mie instan tuan. Aku terdiam selama sekitar 1 bulan. Aku berjalan melewati Bai Ningbing lagi. Dia puas untuk waktu yang lama. Akhirnya memanggil nama saya Fang Yuan. Dia baru saja lahir. Aku belum memarahinya. Aku mendengar suara mata-mata. Apa yang kamu lakukan di sini? Lihat ke arah suara. Sosok cerah menerobos di depan kami. Dia mengenakan topi dan topeng. Hanya mata bunga persik yang bersinar dengan air. Dan semua jenis cincin tergantung di jari mereka. Biar ku tebak. Orang yang menelepon adalah Ruyan Liu. Ruyan Liu sedang berjalan dengan kaki yang panjang. Berjalan cepat ke depan milisi kulit putih.
Blokir pandangan milisi kulit putih yang menatapku. Bukankah dia bilang dia tidak akan mencari saudaranya? Milisi kulit putih, kamu mainkan ini untukku. Milisi kulit putih yang ragu-ragu barusan. Tapi tiba-tiba sepertinya punya lidah. Mengartikulasikan. Berkata dengan suara dingin. Bukankah kamu juga mengikutiku ke sini? Ruyan Liu mendengus dingin. Di wajah cantik. Tapi tiba-tiba mengungkapkan senyum cantik. Saudaraku, jangan tertipu olehnya. Dia bertarung melawan Su Mu Cheng. Mereka adalah geng. Setelah Bai Ningbing mendengar kalimat ini, cahaya di matanya tampak padam. Ini semudah dipukuli oleh badai hujan. Ia mengepalkan tangan, menoleh dan gelagapan padaku dengan suara pelan. Saya tidak bisa berurusan dengan keluarga Su sekarang. Saya hanya bisa menangani. Aku ingat dia. Bai Ningbing dengan hati-hati menambahkan. Aku ingat dia mengunciku. Biarkan Anda disalahkan. Aku ingat dia. Lalu apa hubungannya denganku? Saya sudah lama berhenti berinteraksi dengan ketiga orang ini. Aku punya adik yang baik lagi. Aku memakai helmku dengan acuh tak acuh. Saya juga tidak ingin berbicara dengan mereka. Akan naik sepeda motor. Penjelasan bahwa Bai Ningbing masih gagap. Aku mengabaikannya dan naik sepeda motor. Tapi saya melihat Liu Ruyan, saya tidak tahu kapan. Terbirit-birit di belakang Bai Ningbing. Tampaknya untuk menghentikan es putih dari pembekuan. Terus jelaskan padaku. Gerakan licik. Mungkin akan mendorong kursi roda beku putih. Di sebelah bilik keamanan adalah garasi bawah tanah. Dorongan ini, Bai Ningbing harus mendengus ke garasi bawah tanah. Saya tidak menyedihkan bagi Bai Ningbing. Tapi aku benar-benar tidak tahan dengan perilaku Liu Ruyan. Seperti penjahat, saya memanggil Ruyan Liu. Suaraku dingin, tapi mata Ruyan Liu langsung berbinar. Dia segera berlari ke arahku untuk mengambil pujian untuk saudaranya. Aku tahu kamu masih marah dan tidak mau berbicara denganku. Saya bisa menjelaskan kepada Anda tentang makan malam hari itu. Mereka semua pergi. Aku sudah selesai makan. Saya menyelesaikan piring. Aku memakai helmku. Secara otomatis mengisolasi suara Liu Ruyan. Itu sangat disayangkan. Menginjak 2 potong kotoran anjing di siang bolong. Akibatnya, hal terburuk belum datang. Dalam beberapa hari, saya tidak tahu Liu Ruyan. Bagaimana saya menemukan bar tempat saya berada? Tukarkan cahaya oranye dan merah muda. Menembak globus cahaya satu persatu di lantai hitam gelap. Saya telah melakukan beberapa bartending akhir-akhir ini. Saya mengenakan seragam bartender, berdiri di bar, tersenyum dan bartending. Seorang gadis yang terlihat lebih muda, duduk di seberangku. Dari waktu ke waktu, ambil matamu dan lacur aku. Dan saling mendorong. Dan akhirnya, mereka tampaknya telah memilih yang lebih berani. Lari ke saya dan minta informasi kontak saya. Anak kecil. Aku kurang dalam sifat cinta. Aku akan mengatakan tidak. Tiba-tiba sesosok tubuh bergegas menghampiri. Dengan bahumu sendiri, pukul gadis yang meminta WeChat padaku. Pemabuk mana yang saya pikir itu? Saya baru tahu itu adalah Ruyan Liu. Pipinya terbakar minuman. Ujung mata juga tampak ternoda sedikit duri. Kembang apinya, bibir mengerut dengan kilau memikat. Dan dia duduk di seberangku sambil memegang gelasnya. Kakak, siapa kamu? Gadis yang dipukul barusan sedikit tidak puas. Mendorong lengannya dengan keras. Dia meraih pergelangan tangan gadis itu. Suaranya memancar sangat keras. Aku adiknya. Dia melontarkan kata perempuan. Tapi saya tidak bisa mengatakan yang berikut ini. Saya tahu Ruyan Liu memiliki janggut. Sangat dekat. Orang-orang keluar untuk bermain. Tidak bisa kesal. Aku tersenyum. Dia menyerahkan anggur campuran kepada gadis kecil itu. Datang dan bersenang-senanglah. Jangan marah. Aku akan membelikanmu minuman. Gadis itu mendukung. Ambil gelas anggur dan pergi ke saudara perempuannya. Ruyan Liu, tapi karena tindakanku yang ke-9 barusan. Matanya suram. Ujung mata terkulai. Seperti banyak keluhan.
Aku terlalu malas untuk meninggalkan Liu Ruyan lebih awal. Mengatakan untuk pergi dengan cara mereka sendiri. Ada apa denganku satu persatu? Jari-jari Ruyan Liu yang memegang gelas itu berwarna putih. Dan dia mendongak menatapku. Kakak dengan mata berair. Aku datang untuk menemuimu. Aku ingin memberitahumu. Aku tidak pernah bermaksud berpisah denganmu. Aku ingin bersamamu selamanya. Hari itu di restoran, saya hanya berpikir. Aku hanya ingin mereka lebih sering memutuskan hubungan denganmu. Aku satu-satunya yang diam-diam mencarimu. Hanya aku dan kamu. Ruyan Liu menatap wajahku tanpa berkedip. Dia berbicara omong kosong yang tidak saya mengerti. Aku lelah bersama mereka. Apa itu es dada putih Sumu Cheng? Sampai jumpa tersenyum pada mereka. Aku hanya ingin merobek wajah mereka. Aku hanya ingin bersamamu. Jadi, hari itu, saat Sumu Cheng bilang dia memutuskan hubungan denganmu. Saya sangat senang bahwa saya tidak mengatakan apa-apa. Kakak laki-laki, apakah Anda marah karena saya tidak makan? Saya makan semuanya. Saya juga mengambil video. Saudaraku, lihat. Saya tidak menyia-nyiakan setiap hidangan. Ruyan Liu mengeluarkan ponselnya. Dia membukanya sendiri. Mata merah. Ada kekacauan di tanah dalam video. Sayuran warna-warni dicampur dengan remah-remah piring. Taburkan di tanah. Ruyan Liu berjongkok di tanah. Matanya yang indah menatap lembut ke arah kamera. Tangan putih ramping. Dia secara acak mengambil sayuran di tanah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sudut mulutnya selalu terpancing. Dengan efek mengerikan. Seperti mengambil kredit untuk saya. Saya selalu tahu bahwa Ruyan Liu sedikit tidak normal. Masa kecil, dia tidak tahu cara makan racun tikus untuk Sumu Cheng. Kelinci Sumu Cheng hampir sekarat. Dan dia bahkan tidak mau mengakuinya. Ia kehabisan napas menangis. Menyeret pakaianku dan berkata, saudara, kamu tidak percaya padaku. Saya akan meracuni tikus. Dia bersikeras makan pangsit daging. Saya tidak optimis tentang dia. Tapi saya tidak menyangka industri hiburan begitu merusak. Apakah orang ini lebih mesum dan gila daripada ketika dia masih kecil? Saudara Sumu Cheng tidak ingin bersamamu. Dia tidak memiliki hati nurani. Bai Ningbing ingin bertunangan dengan Sumu Cheng. Dia menempel pada semua dan melupakanmu. Mereka tidak bersungguh-sungguh. Hanya aku terus memikirkan saudaraku. Di penjara, meskipun saya tidak melihat saudara saya. Saya juga telah membayar koneksi untuk merawat saudara saya. Saya bukan gambaran rahmat jahat. Aku hanya ingin mengatakan, Ruyan Liu berhenti. Suaranya melembut. Lihat aku seperti anak manja. Aku hanya benar-benar ingin bersamamu sepanjang waktu. Mengatakan itu, dia mengulurkan pergelangan tangannya. Pergelangan tangan seputih salju bersinar terang dalam cahaya. Bekas luka vertikal dan horizontal di pergelangan tangan. Beberapa bekas luka lama juga baru. Ini cukup mengejutkan. Dia tidak tahu rasa sakitnya. Senyum lembut di sudut bibirku. Suara yoyo saudara. Ini semua salahku karena membuatmu disalahkan sejak awal. 3 tahun penjaramu. Setiap bulan, saya akan mengukir tanda di pergelangan tangan saya. Ingat kebodohanku. Dengar, saudara, apakah ini semua bukti bahwa aku mencintaimu? Saudara, mengapa kamu tidak berbicara? Aku tidak bisa menjadi bintang. Aku tidak ingin menjadi apapun. Aku hanya ingin bersama saudaraku. Tidak ada es putih. Tanpa Sumu Cheng, senyumnya menjadi semakin manis. Tapi di mataku, itu sedikit kebencian. Mengapa orang begitu paranoid? Saya bahkan mencurigai bos saya. Mungkin tidak kompeten. Jika kompeten, mengapa Anda membesarkan anak satu persatu? Ini seperti memiliki penyakit serius. Aku menyalahkan diriku sendiri. Ruyan Liu masih ingin mengganggu seorang wanita. Tapi di belakangnya, dia dengan erat menekan bahu Ruyan Liu. Ruyan Liu sedikit marah. Ekspresi tergila-gila lembut barusan. Berbalik itu kejam. Bai Ningbing tidak tahu kapan harus menemukannya. Dia menggunakan kruk. Diikuti oleh 2 pria berjas.
Agak lucu, menarik perhatian semua orang di bar. Jangan mencari Fang Yuan. Suara Bai Ningbing dingin. Beberapa dengan tegas mengatakan, daripada ragu untuk berbicara denganku. Bai Ningbing tidak berekspresi saat berbicara dengan Ruyan Liu. Suaranya dingin. Anda datang ke bar untuk menemukan Fang Yuan. Apakah Su Mucheng tahu? Ruyan Liu mencibir. Bagaimana jika dia tahu? Bai Ningbing mendongak menatapku dengan cepat. Lihat ekspresiku. Dia tampak lega. Ruyan Liu sepertinya tidak mendengar penjelasannya. Sarkasme. Kamu terus mengejek Bai Ningbing, bukankah kamu bermaksud memberi uang pada saudaramu? Apakah kamu tidak bergaul dengan saudaramu? Presiden Bai bahkan tidak masuk hitungan. Tidak tahu malu? Bai Ningbing mengabaikan Liu Ruyan. Tapi semakin Ruyan Liu berbicara, semakin seram suaranya. Bawa orang-orang berkeliling untuk menonton mereka. Bai Ningbing sepertinya sudah tidak tahan lagi. Dia mengerutkan kening. Penampilan berhati dingin memancarkan sedikit asap willow yang acuh tak acuh. Aku tidak ingin melawanmu lagi. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya dan mengangkatnya sedikit. Dua pria bertemu di belakangnya. Maju dan tarik Liu Ruyan. Liu Ruyan tidak mudah untuk dipusingkan. Ambil cangkir di atas meja. Pukul kepala milisi kulit putih. Untuk menghentikan kerusuhan berikutnya, aku tidak ragu. Saya mengambil 2 botol anggur. Saya baru saja berputar di kepala 2 orang. Mereka berdua di rumah sakit. Bai Ningbing memasuki rumah sakit untuk ketiga kalinya. Perawat kecil itu menatapku dengan mata merah. Selama dirawat di rumah sakit keduanya, Ruyan Liu mendapat nomor ponsel saya dari rumah sakit. SMS aku setiap hari. Saya memblokirnya dan dia tidak menyerah. Blokir lebih dari 40 pesan sehari. Saudaraku, jika kamu tenang, pukul aku lagi. Aku bisa menerimanya. Es putih bukanlah hal yang baik. Kakak abaikan dia. Dia dan Su Mucheng adalah anjing yang tidak berperasaan. Dia pantas mendapatkannya. Kakak, jangan lakukan itu lain kali. Aku menembaknya. Bai Ningbing tidak akan mengirimiku pesan. Sepertinya dia juga tidak berani menemuiku. Hanya saja tempat saya berjalan sangat lancar. Setiap kali saya keluar untuk berbicara tentang bisnis atau sesuatu, orang-orang akan memberi saya mie tipis. Aku tahu itu telur sekrup putih. Saya juga mengalami gangguan otak. Saya tidak membutuhkan ini sama sekali. Saya pikir itu cukup menjengkelkan bagi mereka berdua untuk melempar. Pada akhirnya, Su Mucheng juga menemukannya. Dia menemukan beberapa orang untuk melakukan tugas di bar. Saat aku bergegas, dia duduk di sofa kulit, bermain dengan beruang di kukunya. Dia mendongak saat melihatku datang. Dalam penampilan yang dulu imut, yang tersisa hanyalah rasa jijik dan benci padaku. Fang Yuan sebagai seorang anak, kamu selalu bertingkah seolah kamu tidak peduli dengan apapun. Tapi semua orang menyukaimu sekarang. Bukankah kau bilang mau pergi? Kenapa kau kembali? Aku benar-benar muak hidup dalam bayanganmu sepanjang waktu. Saya nona keluarga Su. Anda brengsek. Mengapa semua orang menyukaimu? Su Mucheng meneriakiku dengan histeris. Bahkan, untuk es putih. Untuk Liu Ruyan, saya tidak terlalu sedih. Tapi untuk Su Mucheng, itu benar-benar menyakitiku. Su Mucheng sangat kurus dan kecil saat pertama kali tiba. Seperti burung puyuh, akulah yang membuatnya lebih besar. Di musim dingin, saya pergi untuk membantu mengantarkan susu. Saya memanjat 5 gedung dan berakhir dengan 2 botol susu. Saya dengan hati-hati menghangatkannya untuk dia minum. Hari di mana dia tidak sengaja meminum racun tikus. Pertama kali aku kehilangan kesabaran. Saya mengambil ikat pinggang dan merokok Liu Ruyan dengan bekas luka di sekujur tubuh saya. Saya membawanya ke rumah sakit sambil menangis dan memohon seseorang untuk menyelamatkannya. Bai Ningbing tidak menangis atau membuat masalah. Lalu aku banyak mengabaikannya. Ruyan Liu memiliki kepribadian paranoid dan gelap. Aku tidak benar-benar menyukainya.
Hanya Sumu Cheng Jiao yang paling baik dibesarkan olehku. Tapi adik perempuanku yang dulu sangat mengandalkanku. Sekarang kamu membenciku. Dia terus menanyaiku. Kenapa semua orang menyukaimu? Kenapa semua orang memihakmu? Dan saat dia berbicara, air mata keluar. Wajah cantiknya penuh dengan kebencian padaku. Ketika saya masih muda, saya sangat ingin berteman dengan Ruyan Liu. Dia sengaja memberiku racun tikus. Ketika saya berguling-guling di sekitar rumah dengan perut di tangan saya. Dia berdiri di depanku dengan dingin dan berkata, "Aku akan mati, mencuri cintamu." Saya pikir Suster Ningbing menyukai saya. Tapi hari itu, setelah Anda berlutut di tanah dan memohon seseorang untuk memperlakukan saya. Dia melihat lutut merahmu. Dia tidak pernah suka berbicara. Apakah Anda tahu apa yang dikatakan kepada saya? Sumu Cheng meneriakiku dengan histeris. Air matanya jatuh ke tanah. Dia bilang, "Kenapa kamu begitu ceroboh? Biarkan aku tidak sakit di masa depan. Jangan minum susu, tolong simpan." Kenapa begitu? Kenapa semua orang berpaling padamu? Kemudian, saya menjadi wanita tertua dari keluarga Su. Semua orang memanjakanku, tapi mereka selalu membenciku karena memintamu untuk disalahkan. Liu Ruya, setiap kali saya berusaha keras untuk mencoreng saya di media. Saya menggunakan status keluarga Su untuk membongkar es putih. Dia terus menatapku dengan jijik dan acuh tak acuh. "Ini semua salahmu, ini semua salahmu." Tangisan Sumu Cheng semakin keras. Rambut kenyal mengaburkan ekspresinya. Ruangan itu bergema dengan tersedaknya. Saya tidak bisa memberitahu Anda bagaimana perasaan saya saat itu. Sedikit rumit. Mungkin aku benar-benar tidak bisa membawa anak-anak. Anak-anak mengalami masalah psikologis. Aku menatap Sumu Cheng dengan tenang. Tunggu sampai dia selesai menangis. Aku bilang, "Sumu Cheng, dulu kamu adalah adik kesayanganku. Untuk sementara, pemilik toko pojok ingin mengadopsi saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin membawa seseorang untuk diadopsi. Orang itu adalah kamu, Sumu Cheng." Kemudian, Sumu terinfeksi racun tikus. Hal adopsi sudah berakhir. Orang yang paling aku sayangi dan aku jaga adalah kamu. Anda masih kecil saat itu. Pegang tanganku dengan lembut. Panggil aku kakak. Aku ingin memberimu yang terbaik. Saya mengajari Anda membaca dan menulis. Ajari kamu bagaimana berperilaku. Aku tidak berharap kamu membenciku sepanjang waktu. Sumu Cheng, kamu menghancurkan tempatku hari ini. Dengan amarahku, aku pasti akan menamparmu beberapa mulut besar. Tapi hari ini aku tidak akan memindahkanmu. Saya akan mengajari Anda di akhir. Apakah Anda mendengarkan sebuah kata? Apakah orang lain mencintaimu atau tidak seharusnya tidak mengendalikan suasana hatimu? Apakah orang lain memperlakukan Anda dengan baik? Bukan alasan bagimu untuk memperlakukan orang lain dengan buruk. Aku menatap Sumu Cheng yang sudah tenang. Rambut menutupi wajahnya. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Aku hanya bisa mendengarnya terisak, "Pergi. Lain kali, aku akan melakukannya." Setelah aku mengucapkan kalimat ini, "Tolong kirim Sumu Cheng keluar." Setelah menonton Sumu Cheng keluar, wajahku menjadi gelap. Pabrik Feng Yu yang saya jalankan sekarang. Ternyata banyak dari mereka adalah kasino bawah tanah. Pertama kali setelah datang adalah mengelola hubungan. Matikan semua yang seharusnya tidak melanggar garis bawah. Tapi hanya karena aku ingin dikapur. Sehingga melanggar kepentingan banyak orang. Terutama ketidakmampuan asli suami Dongji. Mereka hanya ingin membuatku kesal. Terus buka kasino lama. Karena Anda menghasilkan lebih banyak. Wanita tua seperti ini tidak mudah dihadapi. Jadi dorong aku keluar untuk mendapatkannya. Bai Ningbing dan Liu Ruyan datang menghantuiku. Saya juga menunjukkannya kepada orang-orang itu. Sengaja berakting kewalahan. Berebut. Akan menarik beberapa orang berhati ganda. Saya ingin melihat siapa yang selalu berusaha berbalik melawan saya. Sumu Cheng menghancurkan bidang ini sekarang. Itu tersembunyi.
Itu seharusnya menjadi tempat di mana saya akan mengapur. Belum buka. Sekarang tiba-tiba dihancurkan dan disita oleh polisi. Artinya seseorang telah menemukan kota Sumu. Bersatu melawan saya. Aku melepaskan kota Sumu. Hanya untuk melihat siapa yang menemukannya. Aku menatap dingin pecahan kaca di tanah. Sekali saya tidak pernah berpikir untuk menggunakan Sumu Cheng. Dia pergi kali ini. Jika dia menyerah dan terus berjuang melawanku, tidak akan terjadi apa-apa. Jika dia terus menghubungi hantu batin di bawah Sister Dong. Lingkaran saya bukan untuk apa-apa. Dan aku mengeluarkan permen lollipop dari mulutku. Setelah Sumu Cheng pergi, saya mulai menjadi dekaden. Bahkan Suster Dong bertanya padaku tentang masa lalu. Saatnya melepaskan. Saya keluar dari Dong Jie dengan mata merah. Saya juga pergi ke rumah sakit untuk melihat Bai Ningbing beberapa kali. Banyak orang tahu tentang pengalaman saya di panti asuhan. Mengetahui bahwa saya dipengaruhi oleh teman lama. Pada saat yang sama, saya juga menjadi semakin agresif. Membuat saya menggali Dongji, akun lama dari beberapa bawahanku yang masih ingin terlibat di dunia bawah. Beberapa orang yang berkolusi secara pribadi ditangkap. Aku sudah melihatnya. Menurut prospek pembangunan saat ini, harimau dan lalat tidak bisa melarikan diri pada akhirnya. Anti hitam sangat penting. Sekarang saatnya untuk mencuci putih dan pergi ke darat sesegera mungkin. Jangan pernah mengambil risiko. Terlalu banyak orang yang ditangkap. Saya meminta Dongji untuk mengikuti pengantin wanita untuk bersembunyi di luar. Dan aku mabuk berkali-kali. Wobbly keluar dari putra tertua. Saat aku meneteskan air mata lagi. Saat minum terlalu banyak dan berjalan sendirian di jalan. Saya menerima telepon dari Sumu Cheng. Dia mengundang saya untuk mengobrol dengan baik. Lokasi. Ini adalah restoran suku cadang pribadi kelas atas yang relatif terpencil. Setelah memasuki ruang pribadi, saya menemukan bahwa ketiga orang itu ada di sana. Bai Ningbing telah dipukul olehku sejak. Tidak pernah lebih baik. Dia berada di kursi rodanya dan melihat saya datang. Dan tangan saya berpacu di kursi roda ini, mencoba menjangkau saya. Tapi dia sangat disebutkan oleh Ruyan Liu. Hanya Sumu Cheng yang duduk mantap di seberangku. Tangan, tanpa sadar mengutak-atik mangkuk keramik kelinci. Aku melihat sekeliling. Kamar pribadi kecil di sini bukanlah kamar terpisah. Mereka dipisahkan oleh tirai bambu. Sedikit kutu buku. Saya bertanya kepada Sumu Cheng apa yang Anda inginkan dari saya. Sumu Cheng ragu-ragu, tidak pernah berani menatapku. Setelah beberapa saat, dia merendahkan suaranya dan berkata, aku datang untuk memberitahumu. Seseorang ingin membuatmu kesal. Dia adalah Sumu Cheng. Sebut saja namanya. Bai Ningbing juga memiliki wajah khusyuk. Ekspresi Ruyan Liu bahkan lebih menyeramkan. Sumu Cheng belum selesai berbicara. Saya menendang meja dan menghantamkannya ke layar. Sumu Cheng mendatangiku. Ada orang di belakangnya. Saya tidak tahu apakah Sumu Cheng tulus atau palsu. Tapi sekarang, aku setidaknya tahu siapa orang yang memainkan trik curang di baliknya. Itu adalah seseorang yang sangat dipercaya Dongji. Dia pernah menjadi bawahan terdekat suaminya. Sayangnya, saya suka hari-hari ketika ujung pisau menjilat darah. Tidak bisa memiliki hari yang baik. Aku memuntahkan permen lollipop. Setelah memecahkan layar, benar saja cukup. Saya melihat beberapa pria kuat dengan wajah menyeramkan berdiri di seberang. Ketika saya masuk, aku tahu itu. Semua pelanggan di restoran ini menyamar. Sayang sekali tidak ada dari mereka bertiga yang melihatnya. Adik perempuan benar-benar adik perempuan. Tidak ada otak sama sekali. Pria yang dikepalai oleh pria kuat itu. Itu orang yang dikatakan Sumu Cheng. Wang Wu menyentuh kompetisi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya toleransi. Karena dia adalah bawahan Dongji. Aku tidak pernah menyentuhnya. Hari ini adalah kesempatan. Ketika dia melihatku, dia sangat ingin membunuhku. Dia meludah ke tanah dan memarahi target. Akhirnya mendapatkanmu.
Tangkap bajingan kecil ini untukku. Orang-orang besar datang menyerangku. Aku tidak takut. Lagi pula, saya belum bisa mengatasinya begitu lama. Aku tidak bisa melawan. Tapi kami bertarung di jalan. Ini tentang menjadi kejam. Jadi saya tidak ragu. Satu tendangan ditujukan ke tempat pribadi pihak lain. Seorang prajurit kerah putih tidak bisa memukulnya di kursi roda. Sedang terburu-buru. Hanya memegang piring di atas meja. Pada orang yang memukulku, orang-orang itu bosan dengannya. Dia memiliki 2 mulut besar. Menendangnya ke tanah. Ruyan Liu tersenyum pahit pada Bai Ningbing. Lalu ia mendorong kursi roda beku berwarna putih itu. Kursi roda yang tidak ditumpangi siapapun menghantam tangan besar di seberangnya. Ruyan Liu melirikku dengan mata kucing dan tikus. Saya melihat seorang preman mendatangi saya dengan pisau. Dia mendatangi saya dan mencoba menghalangi saya. Sumu Cheng meringkuk di bawah meja. Mata penuh air mata. Arahkan jari Anda ke layar ponsel untuk alarm. Aku tidak terlalu takut. Orang-orangku tiba dalam beberapa menit. Janji temu hari ini. Saya tahu seseorang akan berjongkok pada saya. Jadi saya langsung ke polisi. Beberapa waktu lalu. Makan malam dengan kepala biro yang baru. Saya membantunya dengan penampilannya. Dia membersihkan setumpuk catatan kriminal untukku. Kesepakatan itu berhasil. Ketika polisi bergegas masuk, Wang Wu sedang terburu-buru. Dia memegang pistol. Ditujukan untuk moncong hitamku. Biarkan darahku mendingin dalam sekejap. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pistol. Ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Udara tampak membeku. Sejak saya mulai menutupi industri Dongji, saya tidak pernah membiarkan siapapun menyentuh hal semacam ini. Aku juga belum pernah menyentuh pistol. Tidak pernah menghindari peluru. Saya pikir saya telah berhati-hati begitu lama. Saat perahu harus terbalik, Wang Wu tiba-tiba menjerit. Ia berbalik tak percaya. Tubuh perlahan jatuh. Di belakang Wang Wu, seorang gadis mungil muncul. Tangan putih memegang pisau. Karena ketakutan, tangannya gemetar hebat. Baru saja, dia menusukkan pisau ke menara besi. Dada pria itu, tapi Sumu Cheng tetap mengangkat kepalanya tanpa mengakui kekalahan. Sudut bibirnya mencoba melengkung. Mata sudah penuh dengan air mata. Dia masih belum mengakui kekalahan. Saya membayar Anda kembali untuk 3 tahun itu, kami mendapatkannya bersama. Pisau Sumu Cheng langsung ke hati Wang Wu. Saat Wang Wu jatuh, sebuah nama muncul dari mulutnya. Tutup matamu tanpa perjuangan apapun. Sumu Cheng membuat beberapa pisau lagi. Sampai polisi membawanya pergi. Itu membuatnya 5 tahun. Bahkan, setelah saya keluar dari penjara. Saat pertama kali melihat Sumu Cheng, dia berpakaian bagus saat itu tetapi penuh dengan batu giok. Dan ketika dia sampai di sana, saya pergi menemuinya. Dia tampak jauh lebih bahagia. Aku tidak bisa mengerti dia. Bukankah dia yang paling membenciku? Kenapa kau masih melakukan ini? Rambut Sumu Cheng dipotong sangat pendek. Tapi itu tidak menyembunyikan kecantikannya. Sekarang dia seperti remaja yang lucu. Ketika Anda melihat saya, Anda ingin segera bergegas. Tapi tetap terkendali. Berjalan perlahan. Kami berbicara melalui jendela. Sumu Cheng berkata, Fang Yuan, apakah Anda datang untuk melihat lelucon saya? Jika saya tidak bisa berbicara dengan baik, saya akan pergi. Aku menurunkan mataku dan tidak memberitahumu Fang Yuan. Lagi pula aku hanya membencimu. Benci bahwa semua orang menyukaimu. Benci semua orang karena berdiri di sampingmu. Aku lebih membencimu karena bersikap baik padaku. Kamu sangat baik padaku. Bagaimana aku bisa membencimu dengan ketenangan pikiran? Mulut Sumu Cheng berceloteh tentang kebenciannya padaku. Dan dia menangis. Telapak tangannya menempel di jendela. Air mata jatuh. Kenapa kau selalu kuat waktu itu? Orang yang kuat menjaga kita semua. Kita semua harus melihat ke atas. Aku ingin menarikmu ke bawah. Menjatuhkanmu juga. Tapi saat kamu turun,
Aku sangat takut lagi. Saya hanya ingin meninggalkan uang dengan tergesa-gesa dan melarikan diri. Karena aku tidak bisa menahannya. Hadapi hatimu yang jelek. Menghadapi seseorang yang dulu sangat bersemangat. Menjadi malu untukku. Su Mu Cheng menangis semakin keras. Jadi saya hanya akan memindahkannya sedikit lebih jauh. Agar tidak memekakkan telingaku. Dan untuk sesaat, aku sudah kembali ke panti asuhan. Su Mu Cheng memecahkan piring panti asuhan. Dia ketakutan. Saya disalahkan untuknya. Selesai untuk tidak mengambil istirahat makan siang di siang hari. Dia berjongkok di bangku dan tidak tidur. Dia berdiri di sampingku. Menangis seperti hari ini. Tapi lain kali, dia akan tetap membuatku disalahkan. Hanya dengan cara ini saya dapat membuktikan bahwa saya menghargai dia. Aku mencintainya dan dia ingin melihatku terus berkorban. Semakin malu untuknya. Dia bisa puas. Mereka semua cabul kecil. Su Mu Cheng berhenti menangis. Dia tersenyum kejam dan berkata kau harus menemuinya sebulan sekali. Kalau tidak, dia akan membiarkan keluarga Su berurusan denganku. Aku mengabaikannya. Berpaling. Bai Ningbing menjelaskan kepadaku. Saat itu, dia akan bertarung dengan keluarga Su. Dalam panas, dia diyakinkan oleh pihak kota Sumu. Jadi kota Sumu mengusirku saat itu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan dia memelukku. Setelah dia pergi, dia mencari pikiranku secara pribadi. Bai Ningbing masih orang normal. Dia tidak cabul. Keheningan yang sama. Tepat di belakangku. Keras kepala dan diam. Tapi kamu tidak bisa pergi. Liu Ruyan berbeda. Dia lebih mesum dari Su Mu Cheng. Su Mu Cheng ingin menghancurkanku. Ruyan Liu menghancurkan dirinya sendiri. Terjadi perkelahian. Aku memuntahkan permen lollipop dan dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Beberapa saat untuk mengatakan itu manis. Sebuah permen lollipop. Dia bahkan menghargainya di sakunya. Gesekan kecelakaan, tapi aku mengabaikannya. Aku menamparnya dengan tanganku di depanku. Liu Ruyan, aku menamparnya. Dia memegang kakiku dengan wajahnya yang bengkak. Permintaan maaf yang rendah hati. Seharusnya aku tidak berhenti memakai kacamata hitam. Muncul di bar kakakku. Milisi kulit putih berdiri dalam diam. Seperti pematung batu. Saya melihat jari-jari Ruyan Liu bergesekan dengan kaki saya. Pergelangan kaki. Dia membuka mulutnya dengan dingin dan mengatakan bahwa pohon willow di sekitarnya seperti asap. Dia juga mengambil sumpit sekali pakai yang kamu gunakan. Ruyan Liu mengangkat kepalanya. Dia memelototi Bai Ningbing dengan kejam. Saya meregangkan diri. Aku terlalu malas untuk memperhatikan mereka berdua. Keduanya sekarang berada di kelas tinggi. Keterikatan mereka membuatku kesal tapi tak berdaya. Saya bukan orang yang munafik. Karena kita tidak bisa memutuskan hubungan. Maka itu adalah hubungan baru. Tentara Kera Putih punya uang untuk diinvestasikan padaku. Ruyan Liu memiliki koneksi di industri hiburan untuk saya gunakan. Industri hiburan juga bidang yang ingin saya masuki. Saya memiliki beberapa wanita cantik di bawah komando saya. Saya ingin menghasilkan uang seperti orang gila. Saya akan menghormati pendapat mereka. Tunjukkan pada mereka jalannya. Saya tidak kekurangan saudara perempuan. Tapi ada beberapa yang bisa digunakan yang hilang. Anak anjing ditendang saat habis. Saya melihat Liu Ruyan dan milisi kulit putih dengan dingin. Mereka semua harus mengerti rasa hormat. Kesetaraan tidak akan pernah kembali. Yang saya berikan kepada mereka hanyalah kekasaran dan keserakahan. Tapi tidak ada yang punya jalan keluar. Su Mu Cheng, saya tidak suka Fang Yuan. Tidak menyukainya sama sekali. Pertama kali saya melihat Fang Yuan. Dia tertawa dan menunjukkan gigi putihnya yang besar. Tepuk dadamu dan katakan padaku bahwa kamu akan menjadi adik perempuan di masa depan. Saya tidak percaya Fang Yuan. Saya diculik. Hanya karena seorang pria yang tertawa dengan cara yang sama. Orang dengan gigi putih besar. Aku bersembunyi di belakang Bai Ningbing. Bai Ningbing, saya selalu memanggilnya Suster Ningbing ketika saya masih kecil.
Aku akan menunjukkan senyum manis. Dia mencubit rok kecilnya dan memanggilnya dengan genit. Ini adalah trik kecil yang saya miliki sejak lahir. Selama aku memanggilnya kakak, dia akan melakukan apapun untukku. Di panti asuhan yang kekurangan, Bai Ningbing akan memberiku apa yang menjadi miliknya. Itu benar, Bai Ningbing akan memberiku apa yang menjadi miliknya. Tapi Fang Yuan tidak akan. Orang seperti apa Fang Yuan itu? Saya tidak bisa menggambarkannya. Tapi kemudian saya menonton banyak acara TV. Aku akan memberitahumu. Tidak ada pria terkemuka yang bisa dibandingkan dengannya. Apa yang dia miliki, dia akan memberikannya padaku. Dia tidak memilikinya. Dia akan menemukan cara untuk mendapatkannya dan memberikannya kepada saya. Dia akan menunjukkan kepada Anda apa itu pilih kasih. Kau tak perlu berhati-hati. Anda tidak perlu menyenangkan. Dia memperlakukan Anda dengan baik di tempat Anda berada. Saya dengan hati-hati mendekati alun-alun. Saya akan memakai selimut dalam badai petir. Berdiri di dekat jendelanya, lihat dengan mata basah. Saya khawatir ada bos di sini. Jangan takut, dia menarikku ke dalam selimut. Aku meringkuk di pelukannya. Dia lebih besar dari kita. Tubuhnya lembut. Anda bahkan bisa mencium aroma samar. Aku merasa wajahku terbakar. Aku memejamkan mata. Kurasa aku harus benar-benar membencinya. Fang Yuan, saya diganggu oleh Liu Ruyan. Orang seperti Liu Ruyan secantik elf. Kotor di dalam. Kita sama. Alam saling eksklusif. Dia memancingku ke bagian terpencil panti asuhan. Ketika saya pergi, biarkan Bai Ningbing memberitahu Fang Yuan. Kami berdua ingin saling menyamar. Robek itu, biarkan lingkaran persegi melihat dengan jelas. Tapi Bai Ningbing tidak memberitahu Fang Yuan. Gadis yang tampak tenang dan diam di permukaan. Dia juga memiliki pikirannya sendiri. Ruyan Liu dan saya bertengkar hebat. Dia mencoba mencekikku. Aku ingin menggaruk wajahnya. Apakah ini wajahmu untuk merayu orang lain? Dan kami berkata, baiklah. Melihat mata satu sama lain berangsur-angsur menjadi kejam. Saya tidak pernah ingin bersama Liu Ruyan. Bai Ningbing berteman. Aku menangis begitu sedih hari itu. Apa maksudmu? Lingkar ekstrimku hanyalah kepura-puraan. Aku hanya ingin melihatku sendiri. Lindungi aku sendiri. Lalu apa? Untuk membuat seseorang mengikutimu dengan sepenuh hati. Itu untuk membuat orang ini menjadi dasar masyarakat. Tarik keluar taringnya. Tarik keluar cakarnya. Hanya dia yang kehilangan segalanya. Saya bisa merasa aman. Jadi saya akan mengirimnya ke penjara. Setelah keluar dari penjara, saya menemukan Bai Ningbing dan Liu Ruyan lagi. Saya berencana untuk melakukan pertunjukan. Aku benci persegi ekstrim. Saya juga berencana untuk tidak bertemu Fang Yuan. Bai Ningbing dipaksa oleh interpretasi saya. Dia bermanuver. Ruyan Liu dan saya memiliki sempoa yang sama. Jadi saya setuju. Saya mengeluarkan uang dan memberitahu Fang Yuan. Jangan bertemu lagi. Itu dibuat untuk Bai Ningbing dan Liu Ruyan. Dengan cara ini, bahkan jika alun-alun tiba-tiba menghilang, mereka tidak memikirkannya. Aku menyembunyikannya. Aku hanya melebih-lebihkan diriku sendiri. Lucunya adalah, kita bertiga, mereka melebih-lebihkan tempat mereka di jantung Fang Yuan. Kami semua mengira itu hanya cedera. Fang Yuan dulu sangat baik pada kita. Bagaimana mungkin kau tidak memaafkan kami? Kami pikir kami bisa menebusnya nanti. Tapi kami tidak pernah memikirkannya. Ternyata suatu hari Fang Yuan juga akan meninggalkan kita. Ketika dia membalik meja dan pergi. Bai Ningbing sangat senang dan marah. Membenciku untuk pertama kalinya. Ruyan Liu setengah berlutut di tanah makan seperti anjing gila. Makan dan tertawa. Jangan bergerak. Saya selesai makan dengan patuh. Dia akan memaafkan saya karena sakit jiwa. Sekarang alun-alun itu hilang. Dia membuat ini. Anda tidak bisa melihatnya di sekitar. Otakku berjalan cepat. Saya sedang berpikir tentang cara memecahkan permainan. Aku berbaring di kamar putri dan menangis sebentar.
akhirnya menemukan cara. Keluarga Su sangat mencintaiku. Saya memiliki banyak kekuasaan atas keluarga Su. Saya memeriksa Fang Yuan. Aku tahu seseorang ingin menyakitinya. Aku sengaja menghubungi orang itu. Biarkan Fang Yuan harus memperhatikan saya. Dia memainkan permainan, dan saya berpura-pura cuek dan cuek untuk memasuki permainan. Karena tidak ada cara untuk menghancurkannya menjadi debu. Akhirnya harus mengandalkan saya. Lalu aku akan berlutut atas inisiatifku sendiri. Bertingkah lemah dan tak berdaya. Lepaskan pertahanannya. Jadi saya berinisiatif untuk menghukum. 5 tahun. Saya yang termuda. Ini hanya lebih dari 20. Ini adalah kecantikan muda. Saat itu, Bai Ningbing diperkirakan berusia 30 tahun. Liu Ruyan juga sudah tua. Apa yang mereka bandingkan dengan saya? Saya pasti akan memenangkan permainan teks lengkap.